Tauhid itu nggak ada batasnya. Tapi akal kita butuh analog, butuh pembagian. Maka mesti dibagi. Imam Ghazali kasih pembagiannya. Itu inti dari lafaz sebelumnya. Jadi lafaz sebelum kalimat yang barusan, intinya itu. Tauhid itu ibarat lautan samudra tapi tidak punya tepian. Kata orang dia udah nyampe, belum. Ini antum nih kalau meninggal ketemu Syekh Ahmad Khatib Sambas, tanya sama beliau, apakah engkau sudah sampai kepada ujung ma'rifat? Dia bilang, belum, masih jauh lagi. Pasti ngomong begitu. Kalau kau percaya ntar saya bawa. Antum duluan ya, ada belakangan aja deh. Abu Yazid ngomong sama, karena dalam ma'rifat itu satu nih, bismillah. Ilmu ma'rifat itu muncul kalimat ma'rifat. Contoh, la ilaha illallah. Ma'rifat pertamanya di sini apa? Martabah pertama yang disebut lub bil lub, ya. Ayyakul al-insan bilisani la ilaha wa qalbu ghafilun. Ini ma'rifat munafik. Berkata seorang manusia dengan lisannya la ilaha, tapi kolbunya lalai. Ini ma'rifat munafik. Bahkan munkirun lahu katauhidil munafiqin. Ya, kalau ghafil disebut tauhidul ghafilin. Jadi kita bedakan dua. Ghafilin dia lalai, berarti korbunya berpenyakit masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah munafikin, la dawa alaih, nggak ada lagi obatnya. Kalau sudah kena cap munafik nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau baru nifak sughra, ghafil namanya, ghafiluin, ya. Ini ma'rifat siapa? Nah, orang-orang inilah yang ngomong la ilaha illallah itu berat ya, zikir itu susah ya. Tuh hati-hati, jangan ngomong begitu lagi. Itu munafik yang ngomong begitu. Kalimah ini emang berat. Sayyidina Musa ngomong, ya Rob, beri dong zikir yang khusus, ma'rifat khusus. Kata Allah, kul la ilaha illallah. Ya Allah, kan Nabi Musa ini temenan sama Allah, kayak kalimullah kan. Ya, mau kapannya bisa ngomong sama Allah. Nggak mesti naik ke langit, nggak mesti. Kan Tuhannya Nabi Musa bisa diakses di mana-mana. Kalau Tuhannya seberang nggak, terus naik dulu dia. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, takhusni, khususkan dong, khusani bidzikrin, zikir khusus dong. Apa jawaban Allah? Musa, ini kalimat kamu lihat ke langit dan bumi, lebih berat kalimat ini daripada langit dan bumi. Kaget Nabi Musa, dikasyafkan oleh Allah, dilihat oleh Nabi Musa, la ilaha Allah ditimbang dengan langit bumi, lebih berat la ilaha. Makanya kalau benar antum talqin, kolbunya kayak dibor ke dalam. Kalau benar lo talqinnya, atau minimal berdesir gitu. Tergantung kekuatan ma'rifat yang Allah berikan kepada guru dan tasdik antum kepada guru. Gurunya ma'rifatnya udah oke, antumnya lemah, ya paling getar-getar dikit lah. Kalau kuat, kejadian seperti kejadian pada guru dari guru saya, Syekh Husain Usairon Al-Lubnani, orang Syiah Rafidah, bukan Syiah yang Zaidiyah, Syiah Rafidah yang suka menghujat sahabat Nabi, bahkan menghujat ulama Sunni. Dia lihat di masjid orang lagi zikir la ilaha illallah, oh orang Naqsyabandi PA, gue kerjain ah. Dia masuk ke tengah-tengah orang zikir. Dia nggak tahu kalau orang lagi zikir tengah-tengah semuanya akan terbawa pusaran zikrullah, karena zikir itu bergelombang. Begitu zikir itu bergelombang di langit, begitu di bumi sama, kita sebut gelombang elektromagnetik. Dia kosong, plong, pengen ngejek. Dia mulailah, oh zikirnya kepalanya gerak-gerak ya, gue gerak-gerak ah. Oh pejam mata, ah. Dimulailah la ilaha, pas illallah, dia belum baca Allah,
udah hilang. Tiba-tiba dia diperjalankan oleh Allah, antara sadar dan tidak sadar, dia mati, masuk alam barzakh, digemplang sama Munkar Nakir. Lu ngejek orang zikir. Terus panjang lama nunggu, lalu bangkit, hari berbangkit, sampailah dia dihisap semuanya, dan dia menyaksikan kalimah yang paling berat, salah satunya la ilaha, sampai semuanya. Di situ kemudian orang selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, baru dia sadar. Orang cuma zikir sekitar setengah jam, 15 menit, 20 menit, tapi pengalaman rohani dia sudah sampai ke alam sana. Coba-coba dia. Nah, itu karena pusaran zikirnya kuat. Gak bisa renang, jangan coba masuk arus. Tenggelam ente. Untung diselamatin. Mursyidnya selamatin dia. Makanya dia salam langsung ke mursyidnya, cium tangan. Mohon maaf Tuan Syekh, aku sudah berniat buruk kepada majelis engkau. Izinkan aku belajar hadis. Kata Tuan Syekh, diizinkan, tapi syaratnya kamu belajar dulu nahwu sorob. Itu orang udah tua, baru belajar alfiyah, 6 bulan khatam alfiyah baru boleh belajar hadis. Kalau sekarang gak usah tinggi-tinggi, ujurumiah aja deh, benerin, baru belajar hadis ya. Taib. Ini makom pertama. Makom kedua, ayusaddiq bima'na al-lafzi qalbuhu, ayusaddiqa bima'na al-lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Lisannya baca, kolbunya membenarkan, dan itu juga capek. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bersembah kecuali Allah. Ini namanya zikir ahli kalam, ahli sifat 20 sampai di sini doang. Sifat 20 versi akal ya, bukan sifat 20 versi ma'rifat. Jadi kalau ada ahli kalam, ahli zikir, ahli kitab Sanusi, kitab Fathul Majid, kitab Aqidatul Awam ya, dan sejenisnya itu, kalau dia belum talqin zikir, maka saat baca la ilah tuh pikirannya capek menyesuaikan dengan kolbu yang sangat liar. Kan kolbu ini kolbu yatakallab, liar sekali. Maka saya sarankan para ajengan, para ustadz, para kiai, udahlah taruh dulu ajengannya bentar, ambil ilmu talqin kepada mursyid, supaya kalau zikir seirama kolbu dengan lisan. Lebih dulu kolbu atau lisan? Aslul kalam ma fil fuad. Yang diterjemahkan di lisan itu awalnya di sini. Maka mulai zikir itu di sini. Itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah, bukan la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah isbat namanya. Diisbat dulu nama Allah di kolbu, baru baca nafi la ilaha illallah. Kalau sudah isbat masih butuh nafi nggak perlu. Itulah maqam Imam Shibli. Ketika orang bilang, Shibli, ente udah sakarat, baca la ilaha Allah. Kata dia, nggak perlu, saya sudah sama Allah. Saya sudah sama yang punya nama. Maka dia zikirnya Allah. Allah meninggal. Banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman. Karena itu disebut ruh la ilaha illallah, Allah, Allah. Spirit intinya zikir la ilaha illallah ada pada lafaz Allah, Allah. Kata kawan, zikirnya bid'ah. Ya sudah, ente aja yang makan itu. Ya. Yang ketiga, ayu syahida dzalika bi tariqil kasyaf. Harus kasyaf dulu. Enggak boleh kalau enggak kasyaf. Dibuka dulu kolbunya oleh Allah, pemahamannya oleh Allah. Apa itu? Biwasitati nuril haq, dengan nur dari Allah. Wa huwa maqamul muqarrabin, ini sudah makamnya para wali muqarrabin. Jadi syaratnya apa? Kasyaf. Bi ayyara asya katsira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Dia melihat alam, tapi yang terlihat oleh dia sumbernya. Maka zikirnya, nah di halaman setelahnya nanti ada, tapi saya ringkas aja. Zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah, batinnya la fa'ila
illallah atau kullu syai'in sadirun anillah, gitu maknanya. Baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah. Apapun yang terjadi sama kita. Ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka. Itu siapa yang mengizinkan terjadi itu? Allah. Mungkin teguran bagi saya, kurang tepat menyampaikannya, atau memang dia yang salah paham. Harus sama-sama insaf, ya. Jadi kita nggak boleh marah juga orang ingkar kepada kita. Siapa tahu kita salah ibarat, ya bisa jadi. Atau dia yang salah mustalahat, salah memahami istilah. Ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini. Kita lihat peran Allah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insaf. Apa arti insaf bahasa Arab? Sadar diri, tidak pernah menyalahkan orang. Biasanya begitu. Mulai muncul kesadaran batin. Dan yang kedua, rahmah. Orang ini rahmahnya lebih besar daripada buhutnya, bencinya. Orang ini husnuzonnya lebih tinggi daripada su'uzonnya. Nah ini. Dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat. Ini aja sudah 7 samudra, nggak habis-habis menceritakannya. Tapi kita cut sampai di situ. Dan terakhir Ghazali mengatakan, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ini makomnya disebut siddiqin, tusammihi sufiyah al-fana' fit tauhid. Bihaitsu la yara min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Makanya Imam Ghazali nggak pernah mengkafirkan Hallaj ini. Karena saya seorang pengikut Ghazali, saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar. Karena ini babnya. Apa maknanya? Makom yang keempat itu, ketika dia baca la ilaha illallah, maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang, bukan ahad, wahid. Ini beda ya? Wahid itu manifestasi apa? Terjemahan manifestasi atau apa itu Aceh Umar? Pengejawantahan. Pengejawantahan Allah Al-Wahid yang Maha Satu, bukan ahad. Kalau ahad, itu lebih gawat lagi. Itu nomor 5. Kan ini masih 4. Ini kalau saya tambahkan, boleh ditambahkan, itu nomor 5. Tapi enggak, kita tahan-tahan dulu. Ditahan-tahan dulu, tuh udah kebuka dikit kan. Ilmu ma'rifat berkembang terus, nggak ada yang nggak berkembang terus. Inilah yang disebut musyahadah. Kalau tadi muka syafah di langit, bumi. Kalau musyahadah arash. Disebut siddiqin. Maka orang ini mau dia bergelimang maksiat apapun pasti Allah selamatkan nanti. Tapi kalau yang makom ketiga masih bisa tergelincir. Makanya ada wali dipecat. Serius, ada wali dipecat. Ketika ada melanggar adab-adab rohani, syak, ragu, suul adab kepada guru, wah udah lengkap kena dia. Ketika dia tergelincir, disamber sama jenderalnya iblis, jadi jenderal juga di sana. Dia angkat jadi gubernur di sana. Gawat gak? Maka wajib hormat kepada mursyid. Bersanad. Maka saya tidak jamin orang yang tidak bersanad. Nggak bisa. Nggak tahu nanti nasibnya gimana. Apalagi dia kurang ajar kepada yang memberinya ilmu, sumber sanadnya. Saya nggak tahu ntar nasib dia gimana itu. Ya. Habis dong waktunya. Sabang saya. Dikit lagi. Ya. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Orang ini jangankan makhluk, dirinya aja dia nggak lihat. Inilah makomnya Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Maka Al-Hallaj nggak lihat dirinya. Maka yang ngomong anal haq bukan dia saat itu.
Allah Subhanahu, maka itu disebut wajhur rububiyah. Rububiyahnya Allah bertajalli pada tubuhnya, bukan pada tubuh, pada dirinya Hallaj. Ghazali faham itu, maka Ghazali kalau boleh dikalamkan, Ghazali ngomong begini, seandainya aku qadhi pejabat zaman itu, aku tidak akan fatwakan sesat Al-Hallaj, aku tidak akan bunuh Al-Hallaj. Al-Hallaj itu gawat tuh bunuhnya, tangannya diikat, kakinya diikat, ini diikat, bukan hanya disalib, udah berapa ikatan tuh, kuda, pancung 5, darahnya menyebar kemana-mana. Ini baru benar, darahnya harum. Kalau yang ono kan khurafat. Ini asli. Imam Shibli saksinya. Imam Shibli kan nggak bohong bahwa darahnya masih terdengar oleh ahli kasyaf berbunyi Allah, Allah, Allah. Karena cintanya Al-Hallaj kepada Allah sudah mendarah daging, maka nama Allah tempat mengalir, nama Allah itu dalam tubuhnya. Allahnya enggak dalam tubuh dia, enggak. Allah kan enggak bertempat. Ini makomnya ini fana. Setelah fana kan ada bako. Hallaj itu masih di fana terus, belum ke bakonya. Guru dia Al-Junaid di bako. Maka gurunya bilang, maka bako ini orang syariat, fana itu orang hakikat. Digabung disebut Al-Muhammadi. Ya, makanya Imam Ibrahim Al-Khawas kata Sya'rani Al-Muhammadi, syariat dan tarekat hakikatnya stabil, balance. Ya. Hallaj itu lagi duduk begini, dia lihat muridnya ada yang mewarisi Nabi Isa, dia panggil, kamu Isa. Jadi dia nggak menyebut orang. Salah fahamlah para pendengar, dikira itu reinkarnasi. Padahal dia nggak ngomong reinkarnasi, dia ngomong kamu pewaris Nabi Isa, tapi dia bilang langsung kamu Isa, kamu Musa, kamu. Itu kejadian pada zaman Al-Hallaj. Disebutkan kisahnya oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Zahabi punya 2 pendapat, ada yang baiknya, ada yang negatifnya. Wah, ini panjang kalau diceritain, saya tutup aja deh. Maka saya sarankan yang berzikir la fa'ila illallah, la maujuda illallah di dalam hati aja, jangan dilafazkan, karena syaratnya mesti kasyaf. La fa'ila illallah harus kasyaf. La maujuda illallah mesti musyahadah. Ini yang disebut makom ihsan. Maka untuk boleh melafazkan itu hanya bagi orang-orang yang muqarrabin dan siddiqin. Kalau belum nyampe, maka haruma, kata Imam Sya'rani, haruma min ayyasila ila dhalikal maqam. Dia mustahil, haram sampai ke makom itu. Jadi nggak boleh bilang la maujuda illallah kecuali sudah sampai di makom itu. Supaya nggak kena gimana? Harus tambahin la maujuda bihaqqin atau bizatihi, baru boleh dilafazkan. Maka siapapun yang berzikir seperti ini harus ditambahin la ma'buda bihaqqin, la fa'ila bihaqqin, la maujuda bihaqqin, baru boleh. Kalau enggak haram hukumnya untuk sampai dia ke makom itu. Begitulah hukum ma'rifat, lebih tegas dari hukum syariat. Jadi antum jangan suuzon, fikihnya orang syariat itu nggak ada apa-apanya dibanding fikihnya orang ma'rifat. Di ma'rifat salah adab kufur, di fikih kan dimaafkan. Tapi orang fikih mengira orang syariat, orang hakikat ma'rifat itu nggak bersyariat. Kalian nggak mengerti lautannya luas, nggak mengerti bagaimana dahsyatnya kemegahan istana-istana rohani mereka. Di sana amal soleh bagi orang awam dianggap amal buruk karena masih ada sesuatu selain Allah di kolbunya. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang awam bilang soleh, tapi mereka bilang belum soleh. Tadi Abu Yazid imam, bagi imam ini sudah soleh, bagi jamaah itu sudah soleh.
Tapi bagi Abu Yazid itu bukan kesolehan, belum soleh dia. Gitu, ya. Alhamdulillahi Rabbil